Sebelum kalian mengenal lebih dalam tentang saham ini, gue mau ajarin konsep yaitu risk and return ya, yaitu resiko dan return. Karena semua investasi itu selalu go hand in hand, resiko dan juga return. Di sini kita lihat ada beberapa macam aset kelas. Yang pertama adalah cash, ada juga misalnya money market, RDPU, ada juga misalnya kita lihat ada obligasi ya, ada mungkin properti, ada saham, ada juga mungkin private equity dan venture capital yang resikonya lebih tinggi. Jadi makin tinggi resikonya, dia returnnya makin tinggi. Makin rendah resikonya seperti cash yang nggak ada returnnya gitu. Obligasi rendah tapi bunganya juga kecil. Saham itu volatil, resiko lebih tinggi, tapi dalam jangka waktu yang panjang itu kan menghasilkan returnnya lebih oke. Semakin tinggi return yang mau kita capai, maka resiko akan semakin tinggi. Sebelum gue bahas tentang yang namanya compounding interest, di sini gue akan bahas tentang time value of money. Jadi banyak orang nggak mengerti tentang konsep ini. Kalau sekarang gue tanya ke kalian lebih pilih mana? Kalian pilih gue kasih uang 10 juta sekarang, atau gue kasih uang misalnya 12 juta tapi 10 tahun lagi? Jawaban yang benar adalah kalian harusnya pilih 10 juta sekarang. Karena 10 juta sekarang itu lebih berharga dibanding 12 juta 10 tahun lagi. Karena 10 jutanya bisa kita investasikan untuk menghasilkan return untuk kita. Jadi uang itu bisa bekerja untuk kita. Maka dari itu, compounding adalah komponen paling penting dalam kita investasi di saham. Karena ini konsepnya adalah bunga yang bergulung ya, atau bunga majemuk. Compounding ini, Albert Einstein selalu bilang adalah keajaiban dunia ke-8. Jadi bunganya ini bergulung dari bunga yang sebelumnya. Ini seperti bola salju yang awalnya kecil, lama-lama jadi lumayan besar. Contohnya, misalnya kita investasi 1 juta dengan return 10%, kita akan dapat 1 juta 100. Nah, kalau tahun depannya lagi, ya 10%-nya itu bukan dari 1 juta, tapi dari 1 juta 100 tadi. Jadi 121 gitu kan. Tahun depannya 1331 dan itu akan bergulung terus, tambah besar dan tambah besar dengan return yang sama yaitu 10%. Nah di sini gue akan coba kasih simulasi sederhana. Kayak kita misalnya bandingin antara kita investasi di saham sama kita nabungnya. Kita nabung doang nih, nabung 1 juta ya selama 20 tahun. 1 juta kali 12 kali 20, simple. Jawabannya 200 ya. Kalian coba pikir, kalau misalnya diinvestasikan di pasar saham kita yang track recordnya 20 tahun terakhir itu 13% year on year. Ada yang tahu nggak dapat hasilnya berapa? Compounding itu sangat amat powerful.